Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Faranda Yuharsyah dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video dokumenter mengenai berkembangnya Islam di Provinsi Jambi, dan terutama di Kota Jambi, tempat tinggal saya. Nah, di belakang saya ini adalah situs sejarah dari umat Islam di Provinsi Jambi. Ini adalah Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Kota Jambi melalui situs sejarah yang ada di Kota Jambi. Langsung saja. Adanya Islam atau munculnya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk menyebarkan agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang kemari karena kapal rombongannya terdampau di Pulau Berhalau. Karena Ahmad Ilyas menyebarkan agama Islam di Jambi, selain itu beliau yang menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhala. Diketahui bahwa masuknya Islam pada masyarakat Jambi banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Islam yang masuk dan berlayar di sepanjang Sungai Batanghari. Ditemukannya beberapa peninggalan dari pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Turki menjadi salah satu bukti bahwa proses penyebaran Islam tersebut pernah terjadi. Ditambah lagi bahwa budaya Arab Melayu sangat melekat kuat pada masyarakat Jambi, terutama masyarakat Jambi seberang. Bahkan melekat pada adat orang Melayu Jambi yang kita kenal dengan adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Islam telah berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pendidikan agama Islam. Pertumbuhan ajaran Islam ini diawali dengan sistem keyakinan dengan pengesahan Tuhan, kemudian berkembang menjadi ajaran yang kompleks yang mengatur setiap aspek kehidupan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Islam juga telah menjadi peradaban global. Tidak hanya menjadi agama orang Arab, tetapi juga menjadi agama setiap suku bangsa yang ada di dunia. Islam juga telah mempengaruhi agama orang Melayu, termasuk di dalamnya adalah Melayu Jambi, sehingga sulit untuk dipisahkan antara Islam dan Melayu. Dalam adat Melayu diungkapkan dasar Islam yang berbunyi, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Daerah aliran Sungai Batanghari merupakan jalur transportasi pertama yang dikenal oleh pedagang asing di Kota Jambi sejak abad ke-7 Masehi. Daerah aliran Sungai Batanghari, Jambi dilewati oleh pedagang dari Tiongkok menuju ke India dan Arab. Kota Jambi menjadi daerah penting sebelum munculnya pelabuhan kota Malaka sekitar abad ke-15 Masehi. Semakin terkenalnya Malaka sebagai pelabuhan dagang mengakibatkan berkurangnya para pedagang asing yang lewat di pantai timur Sumatera. Beralihnya jalur perdagangan tersebut tidak seutuhnya menghilangkan eksistensi Jambi sebagai kota pelabuhan pedagang. Kekayaan hasil alam berupa lada, pinang, dan lain-lainnya tetap menjadi komoditi utama di Jambi, sehingga masyarakat Jambi pun mengambil andil dalam perniagaan dunia pada abad ke-15 Masehi. Ditemukannya pecahan kaca
berwarna gelap dan hijau muda di daerah Muara Sabak menyatakan adanya interaksi pedagang asing dengan masyarakat Jambi. Selain itu, ditemukannya pula pecahan kaca berwarna biru tua, biru muda, hijau, kuning, dan merah di Muara Jambi. Selain itu, ditemukannya pula sejumlah permata yang diperkirakan berasal dari Arab dan Persia. Sekitar abad ke-9 hingga abad ke-13 Masehi. Bukti ini juga diperkuat dari berita Cina dalam kitab Pei Hulu tahun 875 Masehi menyebutkan sebuah nama Chen Pei yang ditandatangani oleh pedagang Pose dari Persia untuk mengumpulkan barang-barang dagangan berupa pinang atau arecanuts. Elsbeth Locher, seorang peneliti dari Belanda, mengatakan proses Islamisasi di Jambi dilakukan oleh orang kebangsaan Turki pada abad ke-15 Masehi. Bukti yang dibawanya berupa folklore atau cerita rakyat yang berkembang hingga saat ini. Minimnya sumber sejarah berupa benda-benda peninggalan sejarah Islam di Jambi abad ke-15 Masehi membuat Elsbeth tidak menulis banyak mengenai kerajaan Islam di Jambi. Bukti otentik yang dianggap benar mengenai proses Islamisasi di Jambi yang dilakukan oleh orang Turki adalah ditemukannya makam Ahmad Barus atau yang lebih dikenal sebagai Paduka Datuk Berhalo di Pulau Berhara, yang saat ini menjadi wilayah bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Berdirinya lembaga pendidikan Islam di seberang kota Jambi dan sekaligus ditemukannya pesantren-pesantren tua menjadikan kota Jambi representasi berkembangnya pendidikan agama Islam di Jambi. Diungkapkan oleh sejarawan Jambi yaitu R. Abdullah. Hasil perkawinan antara orang Kayo Hitam dan Putri Mayang Mangurai merupakan leluhur orang Jambi. Orang Kayo Hitam adalah penyebaran agama Islam di Jambi pada abad ke-15. Ia putra Datuk Paduka Berhala dari perkawinannya dengan Putri Salaras Pinang Masak. Orang Kayo Hitam adalah pendiri kerajaan Melayu Islam di Jambi. Raja-raja dari Kesultanan Jambi adalah keturunan orang Kayo Hitam. Ia memiliki 3 saudara. Seorang putri bernama orang Kayo Genuk dan 2 orang laki-laki. Orang Kayo Pingai dan orang Kayo Padataran. Pada masa pusat kerajaan Islam dipindahkan dari Pulau Berhala ke daerah yang bernama Tanah Pilih. Berpindahnya pusat kerajaan dari daerah pantai ini telah mengubah kehidupan maritim menjadi pola agraris. Daerah pantai yang dijadikan sebagai tempat pertemuan para pedagang tersebut menyebabkan kemungkinan masuknya unsur-unsur kebudayaan lain di Jambi cukup tinggi, seperti unsur agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab dan Gujarat. Sejarah Islam di daerah Jambi erat kaitannya dengan sejarah masuk Islam di daerah Jambi. Di kalangan masyarakat, berkembangnya suatu pendapat bahwa agama Islam telah ada di daerah ini, di daerah Jambi kota seberang ini pada tahun 1460 Masehi atau sekitar abad ke-15 Masehi. Pembawaannya adalah seorang saudagar Arab yang bernama Ahmad Salim, yang kemudian terkenal dengan sebutan Datuk Paduka Berhala. Ia kawin dengan seorang raja Jambi yang bernama Putri Salaras Pinang Masak. Melalui perkawinan ini, pengaruh Islam telah masuk ke daerah keraton. Dan baru
Pada tahun 1615 Masehi, pengaruh Islam betul nampak. Islam telah menggeser sistem kerajaan dengan sistem Kesultanan Jambi, yaitu dengan dinobatkannya Pangeran Kaedah yang bergelar Sultan Abdul Qahar. Sejak inilah mulainya masa kesultanan di Jambi, yang berarti Islam telah benar-benar terwujud dalam bentuk kekuasaan. Semua ini agaknya merupakan buah dari kenyataan di atas. Masyarakat di Jambi pada umumnya berpendapat bahwa Islam masuk dan dibawa oleh Ahmad Salim pada tahun 1460 Masehi. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kajian terhadap sejarah di daerah ini hanya kembali pada rujukan yang telah ada saja. Untuk menentukan proses Islamisasi di Jambi, pada khususnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, juga memakan waktu panjang. Apalagi bukti-bukti arkeologis dan sumber asing kadang menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok antara bukti adanya orang Islam dan proses pengembangan agama. Di dalam masyarakat seberang kota, berkembang suatu cerita bahwa Syed Husain Barakbah adalah seorang ulama yang telah berjasa besar dalam memperdalam pengertian dan penghayatan masyarakat terhadap Islam. Dan dari cerita-cerita yang masih hidup di kalangan keluarga keturunan Barakbah maupun dari orang-orang lain di daerah seberang, tidak terdengar bahwa Barakbah adalah pembawa Islam yang pertama di daerah seberang kota Jambi. Tetapi kehadirannya membawa pengaruh besar bagi perkembangan agama Islam di daerah kota Jambi atau daerah kota seberang. Masuknya Islam di daerah seberang kota Jambi bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih. Pada masa pemerintahan Rangkaya Hitam, sedangkan sebagai pusat kerajaan berada di Tanah Pilih yang terletak di kota Jambi. Sedangkan orang yang pertama kali menyebarkan Islam di seluruh kota Jambi adalah Syed Husain bin Ahmad Barakbah, dan kehadirannya membawa pengaruh besar bagi berkembangan agama Islam di daerah kota Jambi. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Jambi. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang. Meskipun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 256 buah. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Itu artinya kurang lebih selama 9 tahun masjid ini dibangun. Bangunan masjid ini memang hanya seperti sebuah pendopo terbuka dengan banyaknya tiang penyangga dan satu kubah besar di atasnya. Bentuk bangunan dengan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menghasilkan konsep yang ramah. Tanah lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun, pada tahun 1885 dikuasai penjajahan Belanda dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi, yaitu Junaidi T. Nur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana Tanah Pilih dari Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1858, saat terpilihnya menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya. Karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi.
Saat itu, Belanda sangat marah dan mengancam dan menyerang istana. Namun Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek istana Tanah Pilih. Pada tahun 1906, lokasi bekas istana Sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan. Di area kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Kemudian, pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemukakan tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam di Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para ahli ulama dan tokoh-tokoh Jambi, diantaranya M.O. Bafadal, H. Nahfi, Nurdin Hamzah, dan gubernur saat itu ialah Tambunan atau Nur Ad-Madib Brata, sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasikan asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid ini dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi, diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter kubik atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter kubik dengan ukuran 80 meter kali 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Sedari awal bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya menambah ukiran pada mihrab imam tanpa merubah bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang pada tahun 2008. Arsitektural Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas lalu, jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang ke Masjid Agung di kota Roma, Italia, yang dibangun jauh lebih belakang dibandingkan dengan Masjid Al-Falah di Jambi ini. Jajaran ratus tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Untuk bentuk yang pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan 3 sulur ke atas menyanggah ke seliling atap masjid di sebelah luar. Dan ada pula bentuk yang kedua, yaitu berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan yang antik namun megah
pada interior Masjid Agung Al-Falah. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini, yaitu Al-Falah. Dalam bahasa Arab, bila diterjemahkan ke Indonesiakan, menjadi kemenangan. Menang bermakna memiliki kebebasan tanpa kekukungan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar Muslim maupun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Sementara bagian dalam kubah dihiasi dengan ornamen garis-garis simetris, mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring besar di bawah kubah dihiasi dengan lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar, berbahan tembaga, memperindah tampilan ruang di bawah kubah ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video dokumenter saya pada kali ini. Jika ada kesalahan kata dan pengetahuan saya yang kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.